Halo guys, sejumlah konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah, Laut Cina Selatan, hingga Eropa telah memicu kekhawatiran pecahnya Perang Dunia Ketiga. Terlebih lagi, semacam canggihnya teknologi, negara dari berbagai belahan dunia berlomba-lomba menciptakan serangkaian senjata yang siap digunakan untuk menghadapi berbagai ancaman pertahanan. Kira-kira senjata canggih seperti apa yang telah dipersiapkan untuk melawan prediksi itu ya? So, langsung saja kita bahas deretannya berikut ini. Rudal Hypersonic DFZF Cina. Permainan rudal hidroponik utama Cina adalah kendaraan luncur hipersonik DFZF. Negara ini juga sedang menguji berbagai komponen hipersonik dan bahkan telah menguji rudal balistik anti kapal. Kendaraan luncur seperti DFZF ini telah dipasang ke berbagai rudal dan memperluas jangkauannya hingga 50%, sembari meningkatkan kecepatan. Jika China dan Amerika berhadapan langsung di Pasifik, rudal hipersonik ini akan sangat mengancam armada di laut, serta instalasi pantai angkatan darat, angkatan udara, dan Korps Marinir Amerika Serikat. Demil Mi-28NM Super Hunter Attack Helicopter, Rusia. Mi-28NM Super Hunter adalah helikopter serang ampuh yang mirip dengan Apache AH-68 Amerika. Ini didasarkan pada model Hepok yang telah ditingkatkan. Adanya sensor baru memungkinkan terbang dan menyerang pada malam hari. Dilengkapi dengan radar bermodel baru yang memungkinkan pandangan 360 derajat. Mi-28NM dapat melaju 299 km per jam dengan jangkauan 450 km. Senjata ini memiliki meriam 30 mm, rudal anti-tank ATK, dan juga roket. Selain itu, helikopter ini ditingkatkan dengan fitur segala cuaca, terutama untuk kondisi gurun di Timur Tengah. Super Hunter ini lebih mampu berkomunikasi dengan unit pengintaian dan intelijen di lapangan untuk mendapatkan target yang lebih cepat. F-16 Fighting Falcon, Indonesia. Dari tahun 1989 hingga sekarang, Indonesia memiliki sekitar 36 unit F-16 dengan 3 versi yang berbeda. Indonesia juga masih memesan lagi sekitar 24 unit F-16 hingga selesai masa berlakunya MIF di tahun 2024. F-16 yaitu jet tempur hebat yang dikembangkan oleh perusahaan Amerika. Sejak diproduksi pertama kali di tahun 70-an, jet tempur ini telah diproduksi hingga mencapai 4.000 buah. Awalnya, F-16 hanya digunakan oleh militer Amerika saja, tapi lambat laun diekspor dan digunakan oleh lebih dari 20 negara termasuk Indonesia. F-16 dirancang sebagai jet yang multifungsi. Kemampuannya bergerak di udara sangat hebat, hingga bisa melakukan manuver tajam dan melaksanakan serangan dengan akurat. Persenjataan yang ada di dalam F-16 meliputi senjata api, rudal dengan ukuran tertentu, dan bom yang bisa dilontarkan ke daratan. MQ-9 River Drone, Amerika Serikat. Diproduksi oleh General Atomic Aeronautical System dan dirilis pada tahun 2001. River telah ada selama lebih dari 10 tahun. Tetapi sebagian besar digunakan untuk intelijen dan pengintaian hingga saat ini.
Reaver adalah yang terbesar dari UAV di gudang senjata Amerika Serikat dengan lebar sayap 25 meter, berat lepas landas 3,5 ton, kapasitas muatan 1,5 ton, dan waktu penerbangan 36 jam. Drone ini dapat naik hingga 16 km dan membaca plat nomor dari jarak lebih dari 3 km. Drone tersebut juga mampu membawa bom seberat 227 kg, rudal udara ke darat dan udara ke udara. Pada Mei 2011, Angkatan Udara Amerika Serikat memiliki lebih banyak pelatihan personel untuk mengoperasikan armada pesawat tak berawaknya yang berkembang daripada sistem senjata lainnya di gudang persenjataan. The S-400 Triumph Missile Defense System, Rusia. Sistem S-400 Triumph SAM sangat kuat. Tidak hanya mampu menghancurkan pesawat, musuh berawak dan beberapa drone, tetapi juga dapat digunakan untuk melawan rudal jelajah dan rudal balistik hingga 402 km jauhnya. Hal itu tergantung pada rudal yang digunakan. S-400 adalah varian generasi berikutnya dari sistem pertahanan rudal S-300 yang tangguh. Setiap baterai S-400 memiliki 8 peluncur dan 32 rudal dengan radar dan pos komando yang bergerak. Telah melayani Rusia sejak tahun 2007, S-400 adalah sistem yang didambakan oleh berbagai negara yang telah dijual ke Turki, Suriah, Cina, dan India. Awal tahun 2022, 80 perwakilan militer dari 52 negara menyaksikan demonstrasi hebatnya S-400. Laser Athena, Amerika Serikat. Advanced High Energy Asset atau Athena merupakan senjata laser 30 kW yang menggunakan Accelerated Laser Demonstration Initiative atau ALADIN. Pada teknisnya, ALADIN menggabungkan kekuatan 3 laser 10 kW menjadi satu, sehingga bisa memunculkan daya rusak yang tinggi. Athena sendiri dirancang oleh Lockheed Martin. Pembuatan senjata laser ini didorong atas keinginan militer Amerika Serikat untuk mengembangkan senjata canggih yang bisa menjatuhkan drone musuh. Dengan kekuatan total 30 kW tersebut, Athena cukup untuk menimbulkan kerusakan struktural pada drone dan akan membuatnya jatuh ke daratan. Poseidon Nuclear Torpedo Rusia. Rusia sedang mengembangkan torpedo nuklir Poseidon baru. Torpedo bertenaga nuklir ini akan memiliki jangkauan yang sangat besar. Dilaporkan sebesar bus dengan diameter 2 meter, berat 100 ton, dan akan dipersenjatai dengan perangkat nuklir. Senjata ini dianggap menakutkan karena bisa menargetkan kota-kota Amerika Serikat di kedua pantai. Rusia bertujuan untuk meluncurkan Poseidon dari kapal selam K-329 Belgorod. Bisa saja Rusia menggerahkan Poseidon dengan cara yang berbeda, menggunakan pendekatan yang sulit untuk dideteksi, atau diluncurkan dari sebuah wadah di dasar laut. Nah, itulah dia guys, deretan senjatanya. Gimana nih menurut kalian? Menarik bukan? Jangan lupa tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain kesempatan.